Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Dalam dunia usaha tentu kita sering mendengar istilah yang namanya omset. Omset ialah pendapatan kotor yang dihasilkan dari transaksi penjualan. Semakin besar omset yang kita dapat, maka keuntungan atau laba yang kita peroleh akan semakin besar pula. Nah, oleh sebab itu, di video kali ini saya akan bahas satu tema, yaitu 2 cara menaikkan omset penjualan dalam usaha grosir sembako. Jangan kemana-mana ya bosku, simak terus. Ada 2 cara penjualan yang bisa kita lakukan untuk menaikkan omset dalam usaha grosir sembako. Yang pertama yaitu penjualan dengan sistem kanvas. Kemudian yang kedua yaitu penjualan dengan sistem delivery order atau pesan antar. Kedua cara ini sangat efektif untuk menambah atau menaikkan omset dalam usaha grosir sembako. Kemudian apa yang dimaksud dengan penjualan dengan sistem kanvas? Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penjualan kanvas. Penjualan kanvas yaitu penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan melalui setiap salesnya masing-masing, di mana mereka menjual barang atau menawarkan barang secara langsung dengan membawa barang ke warung-warung atau ke toko-toko yang wilayahnya sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan dalam usaha grosir sembako kita pun bisa melakukan penjualan kanvas barang seperti yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu caranya kita dengan mendatangi langsung warung-warung retail atau warung-warung eceran dengan cara membawa barang yang stoknya paling banyak di toko kita, bisa kita kanvaskan, bisa kita jual secara kanvas ke tiap daerah yang jangkauannya tidak terlalu jauh dari toko tempat kita buka usaha grosir sembako. Kemudian barang-barang seperti apa saja yang bisa dijual secara kanvas? Yang pertama yaitu barang yang stoknya paling banyak di toko kita. Kemudian yang kedua yaitu barang yang sedang promo atau yang baru launching. Dan yang ketiga yaitu barang yang paling laris. Ketiga kriteria barang tadi bisa kita jual secara kanvas. Contohnya apabila kalian punya banyak stok minuman, contohnya minuman cup, daripada minuman tersebut menumpuk di gudang begitu saja, lebih baik kita gunakan penjualan dengan sistem kanvas untuk menaikkan omset di toko kita. Kelebihan penjualan dengan sistem kanvas yaitu berpotensi mendapatkan tambahan pelanggan baru. Contohnya apabila kita melakukan penjualan secara kanvas, tentu kita akan menawarkan barang-barang yang kita jual secara langsung kepada toko-toko yang baru kita temui. Nah, apabila si toko tadi tertarik dengan barang yang kita tawarkan, itu merupakan pertanda baik untuk kedepannya. Kemungkinan apabila beberapa hari atau seminggu kemudian kita membawa barang dan menawarkan lagi kepada toko tersebut, kemungkinan toko tersebut akan berbelanja lagi atau akan membeli barang dari produk yang kita jual, dan pelanggan akan bertambah dengan cara seperti itu. Namun ada juga kekurangan dari penjualan dengan sistem kanvas. Kekurangannya yaitu stok barang yang kita tawarkan kepada calon pelanggan kita itu stoknya terbatas, karena sesuai dengan atau sebanyak yang kita bawa di sepeda motor ataupun di mobil yang kita gunakan untuk melakukan penjualan secara kanvas. Kekurangan yang kedua dari sistem penjualan yang dilakukan secara kanvas yaitu berpotensi barang rusak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang namanya penjualan dengan sistem kanvas, barang yang kita bawa belum tentu laku atau habis terjual dalam 1 hari. Bisa jadi barang tersebut terjual dalam 2 atau 3 hari berikutnya, sehingga potensi barang rusak bisa terjadi karena aktivitas dari bongkar muat barang tersebut. Contohnya barang tersebut bisa jatuh, kemudian kena air hujan ataupun kena
panas terik matahari, bisa terinjak dan lain sebagainya. Pasti barang-barang tersebut akan mengalami kerusakan. Oke, itu tadi cara pertama untuk menaikkan omset penjualan dengan sistem penjualan kanvas. Dan sekarang cara yang kedua, yaitu dengan sistem delivery order atau pesan antar. Penjualan dengan sistem delivery order atau pesan antar ini sangat efektif juga untuk menaikkan omset penjualan dalam usaha grosir sembako. Contohnya, kita tinggal posting atau kita tinggal promosikan barang-barang yang ada di toko kita di media sosial kalian masing-masing. Contoh mau itu di Facebook atau di status WA ataupun di Instagram dan lain-lain. Kalian tinggal promosikan saja barang-barang yang ada di toko kalian. Kemudian cantumkan nomor HP atau cantumkan alamat dari toko yang kalian punya. Nah, itu nanti potensinya bisa memancing para pelanggan atau para pembeli untuk berbelanja ke toko kita. Kelebihan yang pertama dari penjualan dengan sistem delivery order atau sistem pesan antar, yaitu barang pesanan yang dipesan oleh para pelanggan bisa kita sediakan. Itu kelebihan yang pertama. Contohnya, meskipun pesanan dari para pelanggan barang-barangnya yang belum ada di toko kita, kita bisa mencari dulu barang-barang tersebut untuk kita kirim kepada para pelanggan kita. Kelebihan yang kedua dengan sistem penjualan secara pesan antar atau delivery order, yaitu kita bisa mengetahui jumlah omset secara langsung. Jadi sebelum barang tersebut dikirim, kita sudah dapat menentukan atau menghitung berapa omset yang kita dapat pada hari itu. Contoh, kita mau kirim barang atau kirim pesanan barang ke 10 warung. Dari satu warung misalkan minimal pembelanjaannya yaitu sebesar 300.000. Nah, berarti dalam 10 warung kita sudah bisa menghitung berarti omset yang kita dapat sebanyak 3 juta. Berbeda dengan sistem penjualan dengan cara kanvas. Kalau sistem penjualan dengan cara kanvas, kita baru bisa menghitung omset setelah selesai melakukan penjualan. Ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan. Dan kekurangan dari penjualan dengan sistem delivery order yaitu dikejar oleh waktu. Contohnya, apabila para pelanggan kita memesan barang di pagi hari, nah pada siang hari minimal setengah hari kita sudah harus berangkat untuk mengirimkan barang tersebut. Kalau kita telat dalam pengiriman barang tersebut, itu potensinya barang yang kita kirim bisa mereka tolak. Itulah kekurangan dari sistem delivery order. Oke sobat YouTube, mungkin itu tadi dua cara menaikkan omset penjualan dalam usaha grosir sembako. Silakan buat kalian yang tertarik dengan cara ini bisa gunakan dua cara tadi. Yaitu cara yang pertama dengan penjualan dengan sistem kanvas, yaitu membawa barang secara langsung dan menawarkannya kepada warung-warung atau toko-toko eceran. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan sistem delivery order. Jadi kita bisa promosikan barang-barang atau produk-produk yang ada di toko kita melalui media sosial. Atau cara yang kedua dengan sistem delivery order, yaitu kita bisa order terlebih dahulu ke warung-warung atau ke outlet-outlet eceran yang ada di sekitar area tempat kita buka usaha grosir sembako. Kemudian nanti beberapa jam kemudian kita langsung kirim barangnya. Itu dua cara untuk menaikkan omset penjualan dalam usaha grosir sembako. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan apabila kalian suka pada channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, dan juga jangan lupa tekan tombol like, dan silahkan video ini kalian share atau kalian bagikan pada teman-teman kalian.
Oke sobat YouTube, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Buat kalian semua, salam sukses.